Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah hari Minggu pagi ini akan kita mulaikan, dan diinformasikan bahwa pada hari ini juga akan diadakan pelantikan panitia Hari Raya Gereja tahun 2021. Untuk itu, mari kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi NNBT nomor 7, Mari Puji Tuhan Yesus. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam ibadah ini terambil dalam Roma pasal 3 ayat 20 sampai 22a. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Allah yang sungguh mengasihi kami, yang telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi penghapus dosa kami. Saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian syukur terima kasih atas karya selamat-Mu bagi kami, bahkan atas tuntunan penyertaan Tuhan di perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Sekalipun kami mengakui di perjalanan kehidupan ini seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, Engkau mengajar kami untuk hidup saling mengasihi. Tetapi justru banyak kali di kehidupan kami saling menyakiti hati sesama kami, hati istri kami, hati suami kami, hati anak-anak kami, hati orang tua kami. Bahkan istimewa kami menyakiti hati Tuhan. Dan ada begitu banyak lagi kesalahan dan dosa yang kami lakukan yang tak mampu hamba-Mu sebutkan satu demi satu. Namun kami sungguh percaya Engkau Maha Kuasa. Engkau tahu semua keberadaan kehidupan kami, termasuk kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, saat ini kami membawa semuanya itu kepada Tuhan dengan kerinduan, dengan harapan, dengan permohonan kiranya Tuhan mengasihi kami dan mengampuni kami atas kesalahan dan dosa kami, dan melayakkan kami saat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah pengakuan kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Sama-sama kita berucap, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihani kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Amin.
sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang mengajak kita semua untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Mari kita membaca Markus pasal 9 ayat 30 sampai ayat 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Saya mau
Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam khotbah, mari kita memohon penerangan Roh Kudus dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Saat ini Tuhan, di persekutuan ibadah Minggu Sengsara yang kedua, kami rindu lagi untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Dan karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang memohon kepadamu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca firman, kami boleh mengerti apa maksud kebenaran firman. Dan hamba-Mu pun ini, dengan penuh kerendahan hati hamba memohon, Engkau mampukan hamba, beri hikmat bagi hamba, dan ampunilah salah dan dosa hamba, supaya hamba boleh layak menyampaikan sabda kebenaran firman. Tuhan, berfirmanlah Engkau, sedia kami mendengarnya. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Nehemia pasal 7. Nehemia pasal 7 ayat 61 sampai ayatnya yang ke-73. Nehemia pasal 7 ayat 61 sampai ayatnya yang ke-73 yang berbunyi demikian. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu, 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan
para penyanyi juga sebagian dari rakyat, para budak di Bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian syukur, terima kasih kepada Tuhan untuk waktu, kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, kesehatan, kekuatan yang orang boleh miliki, yang semuanya berasal dari Tuhan, dan ini merupakan bukti kasih sayang Tuhan kepada kita yang boleh hadir saat ini. Bagi warga gereja Masih Injili di Minahasa yang menjadi pembacaan perenungan firman Tuhan terambil dalam kitab Nehemia pasal 7 ayat 61 sampai 73 dengan tema penataan persekutuan adalah cerminan kualitas pelayanan, dan kemudian tema bulanan efektivitas penata layanan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, semua kita tahu siapa Nehemia. Nehemia adalah orang Yahudi yang dipekerjakan Raja Artasasta di Puri Susan. Dia mendapat pekerjaan yang terhormat sebagai juru minum raja, atau boleh dikata dia boleh menjadi pembesar di kerajaan Persia, pejabat di kerajaan Persia. Kemudian satu waktu saudara-saudaranya menjumpai dia, Hanani dan saudara-saudara yang lain. Kemudian dia bertanya, bagaimana? Dah sehat-sehat jo semua? Dah aman-aman? Bagaimana itu keadaan kampung halaman di Yerusalem? Dorang langsung muka muram, dorang langsung bersedih, dan dorang langsung menceritakan bahwa di Yerusalem so tinggal puing-puing, semua so hangus terbakar, pintu-pintu gerbang dan lain sebagainya. Dan karena itu membuat Nehemia bersedih, dan apa yang dialami, kesedihan yang dialami oleh Nehemia diketahui oleh Raja Artasasta, dan raja bertanya, kenapa mukamu muram? Dibilang Pak Raja, bagaimana tapi muka tidak memuram? Kita dengar tapi saudara, apa dong datang sendiri bilang pak kita pe daerah asal tempat kelahiran nenek moyangku di Yerusalem so porak-poranda, so rata tu pintu gerbang so hangus terbakar. Dan karena itu Tuhan menggerakkan Artasasta untuk mengiyakan apa keinginan, kerinduan dari Nehemia. Dia ingin untuk pergi membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh. Dan raja mengiyakan, bukan cuma itu, tetapi memfasilitasi Nehemia untuk misinya itu. Kendati Nehemia itu kalau dia cuma berpikir kesenangan pribadi, dia so senang. Dia telah menjadi seorang pejabat di Persia. Jadi juru minum raja itu adalah seorang yang sangat dipercaya, orang yang sangat jujur. Karena kalau dia tidak jujur, dia tidak memiliki integritas, maka pasti dia tidak akan dipercaya oleh raja untuk menjadi juru minum. Dan karena itu juru minum raja atau jabatan Nehemia adalah jabatan yang paling penting, jabatan yang paling strategis, orang yang sangat dekat dengan raja, orang yang setiap hari, setiap saat bersama-sama dengan raja, baku dapa dengan raja.
hidup dalam kemewahan di istana, tetapi dia sangat peduli dengan orang-orang sebangsanya. Dia kawan Nuh. Kemudian dia pergi membangun. Ada banyak, bukan cuma mulus-mulus juga yang dia hadapi, tetapi ada tantangan. Orang tahu dari Sanbalat, dari Tobia, yang berusaha untuk menghambat, menghalangi semua keinginan dari Nehemia. Tetapi Nehemia terus berkeyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia. Dia berkeyakinan Tuhan pasti akan menolong dia. Hikmat Tuhan menjadi bagiannya, sehingga dengan cepat dia boleh melaksanakan pekerjaan pembangunan dan boleh selesai dengan baik. Ketika pekerjaan pembangunan boleh selesai dengan baik, hikmat Tuhan datang kepada Nehemia. Orang boleh baca dalam bagian awal bacaan kita saat ini atau perikop saat ini dalam Nehemia pasal 7 ayat 5. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat supaya mereka dicatat dalam silsilah. Jadi datang pikiran yang baik, dan pikiran itu tentu diyakini dari Tuhan, karena Allah yang membuka hatinya untuk ngana mesti data semua itu orang-orang Israel yang ada di Yerusalem. Ngana cari tahu pada orang semua, supaya Nehemia boleh tahu dorang dari keturunan mana, bahkan dorang pe karakter, semua dorang pe potensi dan lain-lain didata oleh Nehemia dan boleh diketahui oleh Nehemia, karena dia dipercayakan sebagai pemimpin di sana. Dan dalam bacaan kita saat ini, jadi ini bagian dari perikop daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Kemudian dari sensus yang dilakukan atau pendataan yang dilakukan oleh Nehemia kepada bangsa Israel, dia mendapati ada kurang lebih 600. Jadi total ada 42.360 tambah budak laki-laki perempuan 7.393. Jadi total 49.697. Itu yang di sensus waktu itu. Tetapi ada sekitar 642 orang yang nyandak jelas, yang kurang jelas, yaitu dorang yang berangkat pulang dari Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adon dan Imer. Siapa dorang? Tu Fam-Fam, Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda. Yang dia pe jumlah ada sekitar 642 orang. Itu orang boleh baca dalam ayat 61 dan ayat 62 bagian awal dari bacaan kita. Dan juga 63, dan dari antara para imam Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilia. Nehemia tanya, ngoni asal mana? Ngoni pe oma, ngoni pe opa, ngoni pe silsilah bagaimana? Dorang yang tidak dapat jawab. Karena apa? Sejarahnya ketika Nebukadnezar datang serang ini bangsa Israel, Yerusalem, ada yang diangkut, ada yang lari, terpancar di mana-mana, termasuk pergi di Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Adon dan Imer. Dan so terjadi kawin campur, so baku kawin dengan orang lain. Kong tambah lagi ke dompet orang tua, so malu mau cerita dompet silsilah, karena so kawin dengan orang lain atau panglupa dan lain sebagainya, sehingga mereka sonen tahu dorang pe silsilah bagaimana. Banyak kan orang, saya sempat bikin penelitian kombo batanya, ada kata kalau contoh di jemaat yang saya bertanya, ada yang dia boleh dapat jawab, dia pe mama pe asal, dia pe papa pe asal, dia pe oma opa dua sebelah, dia pe
opa tua dua sebelah, mar ada orang yang baru sampai di oma deng opa dia tahu, serta mau tanya nganape oma tua opa tua sonen tahu asal mana pendeta. Apakah lupa atau ada kalanya ada yang mungkin karena waktu kawin nyanda iko tu aturan, nyanda iko tu adat, atau nyanda iko tu orang tua pe mau, sampai berusaha untuk tidak mau menceritakan kepada generasi selanjutnya dompe asal usul. Terjadi sinkretisme dan lain sebagainya. Dan generasi itu yang didata oleh Nehemia ada 642 orang yang nyanda jelas. Kok ngoni bagaimana? Nen tahu dari turunan mana? Oh, kalau begitu sesuai dengan kebiasaan adat yang positif dari bangsa Israel, maka ngoni mesti ditahirkan. Ngoni nyanda layak, tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam yang bertindak dengan memegang Urim dan Tumim, yang adalah lambang terang dan lambang kesempurnaan. Itu dua batu kecil itu yang biasa dia pakai di baju imam. Jadi ngoni mesti ditahirkan sehingga ngoni boleh layak. Bahkan ada orang yang menjadi imam dari ngoni pe keluarga, semua mesti ditahirkan. Itu ada 642 orang seperti yang dicatat dalam bagian awal bacaan kita saat ini, ayat 62. Itu dilakukan oleh Nehemia. Nehemia mendata itu termasuk orang-orang tidak jelas, bukan berarti mau mendiskreditkan mereka, tetapi mau mengangkat mereka dalam kehidupan yang tidak jelas menjadi jelas. Ditahirkan, mereka ditahirkan, dan mereka menjadi sama dengan orang-orang yang lain. Dan dalam proses pendataan dari Nehemia tentu membutuhkan biaya, membutuhkan dana untuk itu. Dan karena itu ada orang-orang yang berkelebihan, termasuk kepala daerah, memberikan sumbangan kepada Nehemia, untuk mana sumbangan itu digunakan dalam rangka pekerjaan pendataan itu sendiri. Ayat 70 sangat jelas, sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan 1000 dirham, 1000 dirham emas. Jadi 1 dirham itu sama dengan 8 gram. Jadi kalau 1000 berarti 8000 gram atau 8 kilo. Kali emas sekarang 900 kalau murni, bahkan ada yang sampai 1 juta. 1 gram berarti DP total kurang lebih, kalau 7 miliar 200 ribu kan, kalau 8 kilo kan, kali 900 ribu, tambah tuh orang kepala-kepala keluarga lain kasih berapa? 20 ribu emas, dirham emas, dan 2200 mina perak. 22 ribu berarti ada sekitar kali 8 gram 160 kilo atau 160 ribu gram kali 900 ribu 144 miliar. Kong lagi tambah dengan 2200 mina perak. 1 mina perak itu sama dengan 570 gram atau setara dengan 100 dinar. Kalau zaman perjanjian baru itu 1 dinar itu jasa upah 1 dinar 1 hari per 1 orang. Jadi kalau mau ikut 1 dinar itu sekitar 101 tenaga kerja kali 100, berarti kalau 100 dinar sama 10 juta. Jadi 1 mina perak sama 10 juta. 10 juta kali 2200, 22 miliar. Total semua terreken-reken 330 miliar.
yang disumbangkan belum termasuk itu ada yang sumbang 60 helai kemeja imam, dan yang sumbang kepala daerah menyumbangkan 530 helai kemeja imam. Kemeja imam itu sama dengan apa ya? Pendeta Ridel dah pakai, Bang Yang, atau sama dengan toga. Supaya itu semua kehidupan beriman mereka ditata dengan baik. Mereka boleh menjadi umat yang takut akan Tuhan, umat yang setia kepada Tuhan, dan nantinya mereka akan menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Seperti doa Salomo dalam bacaan kita di minggu yang lalu. Supaya mereka yang adalah keturunan Daud menjadi taat dan setia, dan berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan umat Israel pada waktu itu. Jadi semua diatur, ditata. Belajar dari firman Tuhan saat ini, maka kita pun terpanggil untuk menata kehidupan pelayanan kita, menata layani Gemim dengan baik, dan tentu belajar kepada Nehemia. Nehemia dalam mana dia hendak membangun kehidupan bangsa Israel, termasuk kehidupan beriman bangsa Israel. Dia membuat perencanaan, dia membuat pengorganisasian, dan dia melaksanakan sekaligus dia melakukan pengawasan. Nah, itu dilakukan oleh Nehemia. Dan saat sekarang kita sebagai warga Gemim, tahun ini adalah tahun terakhir di periode pelayanan ini. Dan sebelum melaksanakan pemilihan, maka agenda gereja kita orang mesti data orang pe jemaat, ada berapa banyak, ada berapa kolom, sesuai dengan data yang lalu kan. Jemaat Gemim seperti yang dimuat dalam MTPJ, ada jemaat wilayah 127 wilayah, sekarang 128. Jemaat 1010, kolom 10.726, pendeta 2.223 orang. Kalau sekarang karena corona kok tidak ada bikin peneguhan pendeta, so tak kurang. Kalau di data terbaru sekarang kurang 2.199, 676 laki-laki, 1.523 pendeta perempuan. Kemudian penatua dan syamas 26.214, guru agama 254, jumlah kakak 229.813, jumlah jemaat 803.686. Itu data akhir 2019 atau awal 2020. Harus ditata untuk kehidupan beriman jemaat, supaya orang bisa tahu, oh ini tuh jemaat-jemaat yang rajin, ini jemaat-jemaat yang suam-suam kuku. Bahkan ada yang jemaat mengaku Gemim tetapi beribadah di tempat lain. Masih ada ditemukan di kota-kota. Dorang bersensus di Gemim tetapi tidak beribadah di Gemim. Dorang mengambil hak sebagai warga Gemim tetapi memberi persembahan di tempat lain, di gereja-gereja lain, di persekutuan-persekutuan dan lain sebagainya. Dari hasil pendataan ada kota itu jemaat juga yang demikian. Semua jemaat yang kaya, jemaat yang susah didata, jemaat yang aktif dan yang tidak aktif semua didata. Dan ketika orang boleh dapat data semua pada orang, maka orang akan mampu menata layani dengan baik kondisi jemaah kita, termasuk jemaat Gemim Baital. Kalau data terakhir dari pegawai jemaat bilang pendeta, orang 1.934 tahun
jumlah jiwa. Kalau kakak so 534. Dan nanti waktu orang datang belum sampai 500, baru 800 tu jiwa. Terjadi perkembangan di jemaat kita, dan ini harus ditata ulang. Dan dalam rangka upaya penataan kita, orang mesti bercermin dari firman Tuhan, meneladani Nehemia yang dengan penuh ketaatan, kesetiaan, bahkan kejujuran dalam mana dia hendak mendata, mensensus bangsa Israel. Maksud pendataan itu supaya orang mampu menata layani dengan baik, dan ini bagian dari jawaban iman kita kepada Tuhan. Agenda Gemim bulan Februari Maret. Makanya dalam sidang baru-baru disampaikan kepada Penatua dan Syamas untuk mau mendata tu jemaat, tapi kurang mau tunggu tu format yang akan dikeluarkan dari sinode, supaya secara bersama orang boleh mendata. Kemudian habis itu orang semua menetapkan, kemudian semua pelantikan panitia pemilihan yang sudah dipilih, tapi nanti lantik bulan April dan akan melaksanakan pekerjaan pemilihan. Dan tentu harapan orang bisa memilih semua pelayan-pelayan dengan baik dan seturut mau kehendak Tuhan. Memang mengawali itu di bulan depan akan dilaksanakan sidang Majelis Sinode Istimewa, khusus membahas soal tata gereja. Dari tata gereja itu menjadi dasar keluar juklak dan menjadi dasar kita untuk menata layani Gemim. Akan banyak perubahan-perubahan yang terjadi kemungkinan, karena DP konsep atau DP draft tata gereja 2021 so ada. Dan tentu sebagai pendeta, sebagai ketua jemaat, kita mau bilang mari kita lebih banyak menggunakan pikiran positif kita. Lebih banyak menggunakan pikiran positif kita, dan ketika orang ada yang beda mengganjal di hati pikiran kita dalam rangka memahami tata gereja atau konsep yang ada, orang langsung kontak dengan Tuhan, berdoa pada Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat pada orang, cari tahu apa maksud ini. Ini maksud ini, ada kalanya kan orang berpikir ini kok karena ada maksud-maksud tertentu untuk begini dan begitu. Tetapi ketika orang berpikir positif, mengandalkan Tuhan dan berjiwa besar, maka tata gereja, konsep tata gereja berikut kita akan terima dengan baik. Sekalipun memang itu bukan satu hal yang mudah ketika kita ada di peralihan, karena mindset kita ini sesuai dengan pikiran tata gereja 2016. Dan ketika kita bisa saling mengerti, menyesuaikan, maka pasti semua akan berjalan dengan baik. Sabantar ini memang semulai ada gejolak di FB dan lain sebagainya tentang perbedaan-perbedaan ini, tetapi dia kunci dalam sidang Majelis Sinode Istimewa. Semua orang yang menjadi Majelis Sinode akan backing pertemuan. Tentu di masa pandemi ini ya diatur sesuai dengan protap, dan orang berdoa, jemaat pun berdoa supaya orang bisa, utusan-utusan kita boleh mendapatkan hasil yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam rangka penata layanan jemaat Tuhan, supaya orang boleh terus menerus melayani sesuai dengan amanat Tuhan Yesus Kristus, pergi menyampaikan berita Injil bukan cuma di Gemim, bahkan di seluruh dunia. Firman Tuhan saat ini menjadi nasihat bagi kita untuk orang meneladani Nehemia. Karena Nehemia itu tercatat seorang yang jujur, seorang yang memiliki integritas, seorang yang ingin membangun daerahnya. Dan Nehemia kiranya boleh tercipta Nehemia masa kini. Tuhan kiranya memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita membawa persembahan kita ke meja persembahan, dan nats persembahan terambil dalam Lukas pasal 12 ayat 48b berbunyi demikian. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kemana juga aku mau
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan beralih pada tata cara ibadah pelantikan. Dengarkanlah pengajaran Jemaat Yesus Kristus pada minggu-minggu yang lalu telah diumumkan kepada saudara-saudara bahwa pada hari ini panitia Hari Raya Gereja tahun 2021 akan dilantik. Sebelum kami melantik mereka, perlu kita pelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab dan wewenang panitia Hari Raya Gereja 2021. Pada dasarnya semua siri jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan melayani sesama manusia. Namun ada orang-orang yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang khusus, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus, yang ditetapkan sebagai pekerja gemim, yang dilantik sebagai anggota komisi, badan, urusan pelayanan, panitia, tim kerja, dan yang diutus. Walaupun tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari orang-orang ini berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 7 dan 11 sampai 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah tersusun seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dan kita akan dengarkan badan pekerja akan membacakan SK Panitia Hari Raya Gereja tahun 2021. Gereja Masih Injili di Minahasa, wilayah Bitung 3, Jemaat Baitul Girian. Surat keputusan nomor 24 garis miring JBG garis datar BTG angka Romawi 3 garing angka Romawi 2 garis datar 2021 tentang panitia Hari Raya Gereja tahun 2021. Karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus, Kepala Gereja, Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitul Girian, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, membentuk panitia Hari Raya Gereja tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, bahwa panitia HRG bertugas sebagaimana program yang ditetapkan dan diputuskan dalam sidang majelis jemaat. Ketiga, bahwa panitia HRG
bertugas mensukseskan kegiatan Jumat Agung, Paskah, HUT PI, Pendidikan Kristen, HUT Jemaat, dan Natal bahkan Tahun Baru. Keempat, panitia mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada sidang majelis jemaat melalui Badan Pekerja Majelis Jemaat. Kelima, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagai pegangan yang sah dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian surat keputusan ini telah dibuat untuk dilaksanakan, ditetapkan di girian atas tanggal 26 Februari 2021, Badan Pekerja Majelis Jemaat, tertanda Sekretaris Ketua Pendeta Philip Walando STH, Sekretaris Penatua Richard Apitoy MPD. Lampiran surat keputusan nomor 24 garing JBG garis datar BTG angka Romawi 3 garing angka Romawi 2 garis datar 2021 tentang Panitia Hari Raya Gereja tahun 2021. Pelindung Lurah Girian Atas, penanggung jawab Badan Pekerja Majelis Jemaat. Pelaksana bagi nama-nama yang akan dibacakan kiranya dapat mengambil tempat di depan dan dapat jaga jarak mengikuti protokol COVID. Ketua Dr. Andes Stephen Roti. Wakil Ketua Charles Rompas SE. Sekretaris Heni Paloon SPD. Menghadap pendeta. Wakil Sekretaris Sekretaris Heni Paloon SPD, Wakil Sekretaris Jeffrey Sumampau, Bendahara Silian Maga MPSI, Wakil Bendahara Stin Egeton SPD. Seksi Doa dan Ibadah, Koordinator Pendeta Otoridolanes STH, Anggota Pendeta Sendi Lampak Makawalang STH, Pendeta Nisya Sangian Bawole STH, Guru Agama Mike Rompas Imbing. Seksi Acara dan Kegiatan, Koordinator Penatua A. Tulengkei SH, Anggota Hence Pangalila SPI, Maximilian Malee SPD, Junito Nayoan Landi Kambe SE, Penatua Grace Ponto M. Hum, Penatua Jaini Watuna, Penatua Rendi J. Rompas SH, Syamas Femi Malee, Penatua Santri Rompas. Seksi Usaha Dana dan Konsumsi, Koordinator Syamas Juliandi Maga, Anggota Julita Supit SE, Els Dumais, Caroline Kambei, Windy Reur, Syamas Yolaroro SE, Syamas Vicengelo SH, Penatua A. Karepoan SE. Seksi Sekretariat dan Dokumentasi, Koordinator Penatua Deni Kolondam, Anggota Febiola Pongayo SPD, Glenn Paulus, Ongki Malee, Penatua Felmi Lumempo SPD, Syamas Nuria, Syamas Triana Sinyal. Seksi Keamanan dan Kesehatan, Koordinator Penatua Dr. Dirk Lengkong, Anggota
Dr. Gladys Purwanto Kembuan, Lexi Ratu, Junaidi Ladi, Frain Thomas, Jamie Walean, Pujo Sumanto, seluruh Panji Yosua kolom 1 sampai kolom 7. Seksi perlengkapan, Koordinator Desmond Siwu, anggota Rudi Rampisela, Hence Moninca, Kalalo Lonto, Yance Rompas, Lesman Papuas, Stephen Mamesa, Eko Rumondor ST, Syamas Hengki Nayoan. Tertanda Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitul Girian, Ketua Pendeta Pilek Walando STH, Sekretaris Penatua Richard Apitoy MPD. Di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang akan dilantik sebagai panitia Hari Raya Gereja tahun 2021. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, saya mempersilakan saudara-saudara kita ini untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi panitia Hari Raya Gereja tahun 2021? Kedua, apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Ketiga, berjanjikah saudara-saudara untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, melaksanakan tugas saudara-saudara sebagai panitia Hari Raya Gereja tahun 2021 dengan rajin dan setia sebagaimana tercantum dalam tata gereja Gemim, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara dalam melaksanakan tugas saudara? Apakah jawab saudara-saudara? Jemaat diundang untuk berdiri. Berdasarkan jawab saudara-saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus melantik saudara-saudara menjadi panitia Hari Raya Gereja tahun 2021 di Jemaat Gemim Baitul Girian. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus, supaya saudara-saudara berbuah bagi Allah. Amin. Jemaat silakan duduk dan dipersilakan saudara-saudara yang dilantik untuk membawakan puji-pujian. Bersama-sama dalam berdekat
Firman Allah menasihati saudara-saudara, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dan saat ini badan pekerja Majelis Jemaat akan menyerahkan surat keputusan kepada panitia, oleh ketua panitia, diserahkan oleh Penatua Priakumbapa. Saudara-saudara anggota Jemaat Yesus Kristus, sambutlah saudara-saudara yang dilantik menjadi panitia Hari Raya Gereja tahun 2021 ini dengan sukacita, dan terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah mereka dan bekerjalah bersama dengan mereka supaya Jemaat Gemim Baitul Girian semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Kepada panitia yang baru dilantik, disilakan duduk dan kita dengarkan sambutan singkat dari ketua panitia. Sambutan singkat. Shalom. Damai di hati. Ibu Bapak Jemaat Gemim Baitul Girian, baru saja kita menyaksikan pelantikan panitia Hari Raya Kristen yang sudah dilantik tadi. Di sini sudah ada SK. Saya percaya bahwa kesemuanya ini hanya berkat kasih Tuhan kepada kita, anggota panitia yang sudah dilantik tadi. Ya, untuk itu saya sebagai ketua mengharapkan kita untuk dapat bekerja sama melaksanakan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan singkat yang telah disampaikan oleh ketua panitia, dan Tuhan kiranya memberkati panitia, bahkan kita semua dalam melaksanakan semua rencana program pelayanan dari panitia Hari Raya Gereja Gemim Baitul 2021 ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami panjatkan kepada-Mu, karena kami boleh merasakan pimpinan penyertaan Tuhan di persekutuan ibadah kami saat ini. Ketika kami boleh beribadah, ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman, dan kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami, menjadi nasihat indah bagi kami, bahkan kami jadikan pedoman untuk menjalani kehidupan ini dengan meneladani Nehemia yang jujur, yang memiliki integritas yang tinggi, bahkan yang mempunyai keinginan yang kuat untuk membangun negerinya yang dia cintai. Dan Tuhan memberkati dia. Firman-Mu ini pun kiranya memotivasi kami semua untuk melaksanakan semua tugas kerja pelayanan kami di Jemaat Gemim Baitul, dan biar kiranya berkat Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan, Engkau beri semangat kebersamaan bagi kami. Engkau beri roh persatuan kesatuan bagi kami untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita Injil Yesus Kristus kepada semua orang, supaya jemaat kami semakin bertumbuh
sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam persekutuan ibadah ini, kami telah melaksanakan pelantikan panitia Hari Raya Gereja Jemaat Gemim Baitul tahun 2021. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang memohon, kiranya Engkau memberi hikmat-Mu bagi panitia, mulai dari Bapak Ketua, bahkan semua anggota panitia, dalam mana mereka hendak merencanakan semua rencana program pelayanan dalam rangka kami hendak menjawab akan semua kasih sayang Tuhan di kehidupan kami. Lewat kami hendak melakukan semua program pelayanan, dan kiranya semua boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua persiapan-persiapan diberkati oleh Tuhan. Kerjasama yang baik boleh tercipta di antara panitia, bahkan bersama seluruh jemaat Gemim Baitul. Tuhan, kami pun berdoa kepadamu untuk semua rencana program pelayanan kami, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kau memberkati kami semua Tuhan. Tahun ini adalah tahun terakhir di periode pelayanan ini, dan kiranya Engkau terus memberi semangat bagi kami untuk mengakhiri tahun pelayanan ini dengan baik, mengakhiri periode pelayanan ini dengan baik. Saat-saat sekarang ini ada tahapan-tahapan yang kami harus lakukan dalam rangka proses pemilihan pelayan khusus, dimulai dari pendataan sensus di kolom 1 sampai kolom 21. Tuhan berkati kami semua, badan pekerja jemaat, seluruh majelis jemaat kolom 1 sampai 21, untuk melaksanakan pendataan dengan baik, dan kiranya boleh berjalan seturut mau kehendak Tuhan. Engkau pun yang nantinya akan memberkati persiapan-persiapan kami. Kami akan melaksanakan pelantikan panitia pemilihan di bulan April nanti, dan Engkau kiranya memberi kemampuan bagi kami semua dan bagi panitia yang akan dilantik. Bahkan pada tanggal 30 Maret nanti rencana akan dilaksanakan sidang majelis sinode istimewa sehubungan dengan perubahan tata gereja. Engkau kiranya yang memberkati semua persiapan-persiapan, semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan memampukan panitia, badan pekerja majelis sinode, bahkan semua majelis sinode, peserta sidang majelis sinode istimewa, semua diberkati Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa kepadamu untuk semua kami yang hadir saat ini. Kau berkati kami, pribadi kami masing-masing, bahkan keluarga kami masing-masing. Berkati jemaat Gemim Baitul. Kau berkati dalam semua tugas pekerjaan sesuai dengan profesi jemaatmu masing-masing. Engkau tunjuk jalan, Engkau buka jalan, Engkau beri sehat, kuat, bahkan semangat untuk terus berusaha, berjuang di kehidupan ini. Dan kami pun berdoa kepadamu untuk pemerintah kami di pusat sampai di desa dan kelurahan. Bahkan kami berdoa untuk semua upaya dalam mengatasi pandemi COVID-19, kiranya boleh berjalan dengan baik seturut mau kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk semua program pembangunan pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Berdoa khusus untuk pemerintah Kelurahan Girian atas ini, Ibu Lurah serta semua perangkat pemerintahan diberkati Tuhan. Tuhan, dalam persekutuan ibadah ini kami sudah memberi persembahan, besar kecil persembahan yang diberi, Engkau berkati Tuhan, dan Engkau kiranya membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah bagi
semua kami yang sudah memberi dengan penuh syukur sukacita. Dan Engkau pun memberkati semua kami yang boleh menyelenggarakan pelaksanaan ibadah saat ini. Memberkati pemain musik, kantoria, operator LCD, operator live streaming, penanggung jawab ibadah, pengantar kadim, petugas persembahan, semua yang bertugas dalam ibadah saat ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan, seluruh hidup kehidupan dan penghidupan kami serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan untuk kerja pelayanan kami sepanjang hari ini, di hari Minggu yang kudus dan suci ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah seru sembahyang kami. Ampun salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk berdiri. Berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah di hari Minggu pagi ini menjelang siang telah selesai, dan kita akan mendengarkan warta jemaat dalam info ibadah Minggu 7 Maret 2021. Ibadah subuh jam 5.00, Kadim Pendeta Otorida Lanes STH, Pembantu Kadim Pelsus Kolom 19, 20 dan 21, penanggung jawab Penatua Richard Pitoy. Untuk ibadah pagi jam 9.00, Kadim Pendeta Philip Walando, Pembantu Kadim Pelsus Kolom 1, 2 dan 3, penanggung jawab Syamas Yola Roro. Ibadah malam jam 18.00, Kadim GA Rompas Imbing, Pembantu Kadim Pelsus Kolom 4, 5 dan 6, penanggung jawab Penatua F. Lumembo. Untuk ibadah Bipra dan komisi lainnya di minggu yang berjalan ini, ibadah PKB hari Senin 1 Maret pukul 19.30,
bertempat di gedung gereja. Ibadah WKI hari Jumat 5 Maret pukul 17.00, tempat keluarga Sakul Rende atas nama UPK WKI Kolom 8. Ibadah remaja Sabtu 6 Maret jam 17.00 bertempat di gedung gereja atas nama Komisi Remaja. Ibadah pemuda Sabtu 6 Maret jam 19.00 bertempat di kolom 2 atas nama UPK Pemuda kolom 2. Pertemuan guru sekolah minggu Jumat 5 Maret jam 16.00 bertempat di gedung gereja atas nama Encik Filan Rotin Sulu kolom 5. Ibadah PAS hari Kamis 4 Maret jam 19.30 bertempat di gedung gereja atas nama Syamas kolom 2. Komisi PSDD hari Senin 1 Maret jam 17.30 bertempat di gedung Serbaguna. Dan untuk informasi lainnya silakan dilihat di warta jemaat yang sudah dipegang atau di papan pengumuman. Demikianlah warta jemaat di saat ini, mengatasnamakan seluruh persus dan juga jemaat yang hadir di ibadah minggu saat ini. Berterima kasih kepada Kadim Bapak Pendeta Philip Walando STH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan telah mendoakan kita sekalian. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Pendeta dalam kepelayanan di tengah-tengah jemaat Gemim Baitul Girian maupun dalam keluarga yang ada. Berterima kasih juga kepada seluruh jemaat yang boleh melibatkan diri dalam pelayanan ibadah saat ini, bahkan telah memberikan persembahan dan juga sampul syukur. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati dan membalas berkat bagi jemaat sekalian. Berterima kasih juga kepada kantoria, pemain keyboard, pemandu LCD, koster dan pegawai yang telah menunjang akan kepelayanan di saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat bertugas bagi panitia Hari Raya Gereja tahun 2021.